Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, jejak keberadaan Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang termasuk salah satu kerajaan bercorak Islam yang berpusat di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Berdirinya Kesultanan Serdang tidak terlepas dari peranan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Serdang adalah pecahan dari Kesultanan Delhi yang berdiri pada tahun 1632. Bermula dari konflik internal memperebutkan kekuasaan di Kesultanan Delhi. Akhirnya Kesultanan Serdang terbentuk. Kesultanan Serdang didirikan oleh keturunan dari pendiri Kesultanan Delhi, yakni Tuanku Umar Johan Alamsyah. Ia mendirikan Kesultanan Serdang setelah diusir dari Kesultanan Delhi bersama dengan ibunya, Tuanku Puan Sampali. Tuanku Umar Johan Alamsyah dan ibunya tiba di sebuah tempat yang kemudian diberi nama Kampung Besar atau Serdang. Di tempat itulah ia mendirikan Kesultanan Serdang dan menjabat sebagai raja pertama pada tahun 1723. Tuanku Umar Johan Alamsyah memiliki 3 orang putra, yaitu Tuanku Malim, Tuanku Ainan Johan Alamsyah, dan Tuanku Sabat Janah yang dikenal juga dengan nama Pangeran Kampung Kelambir. Setelah Tuanku Umar Johan Alamsyah wafat, putra pertamanya Tuanku Malim menolak untuk menggantikan ayahnya menjadi Raja Serdang, sehingga yang didaulat untuk memimpin Kesultanan Serdang adalah Tuanku Ainan Johan Alamsyah. Tuanku Ainan Johan Alamsyah memiliki istri bernama Tuanku Puan Sri Alam, putri dari Kerajaan Perbaungan yang kemudian bergabung dengan Kesultanan Serdang. Wilayah lainnya yang memilih untuk bergabung dengan Kesultanan Serdang adalah sebuah negeri di Denai dan Serbajadi yang dibangun oleh Tuanku Tawar gelar Kejuruan Santun, salah seorang keturunan Raja Delhi. Kesultanan Serdang mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Taf Sinar Basarsah atau Sultan Besar Serdang pada tahun 1822 hingga tahun 1851. Ketika Sultan Johan Alamsyah mangkat pada tahun 1817, adik Tuanku Zainal Abidin, yakni Tuanku Sultan Taf Sinar Basarsah, diangkat oleh Dewan Orang Besar menjadi raja menggantikan ayahnya. Ketika itu sebenarnya Tuanku Zainal Abidin, Tengku Besar yang sudah tewas, memiliki putra. Namun putranya ini tidak berhak menjadi raja, sebab ketika ayahnya meninggal dunia, statusnya masih sebagai Tengku Besar, bukan raja. Jadi, menurut adat Melayu, Serdang, keturunan putra tertua tidak otomatis menjadi raja, karena sebab-sebab tertentu. Pada masa pemerintahan raja yang kedua, Tuanku Sultan Ainan Johan Alamsyah, tersusunlah lembaga orang besar berempat di Serdang yang berpangkat Wazir Sultan, yaitu 1. Raja Muda, gelar ini kemudian berubah menjadi Bendahara. 2. Datok Maha Menteri, wilayahnya di Aras Kabu. 3. Datok Paduka Raja, wilayahnya di Batangkuis, keturunan Kejeruan Lumu. 4. Sri Maharaja, wilayahnya di Ramunia. Pembentukan lembaga orang besar berempat di Serdang ini disebabkan Raja Urung Sunggal kembali ke Delhi, sementara Raja Urung Senemba dan Raja Urung Tanjung Merawa tetap menjadi raja di wilayah taklukan Serdang. Sultan Ainan Johan Alamsyah memperkukuh lembaga
4 orang besar di atas berdasarkan fenomena alam dan hewan yang melambangkan kekuatan, seperti 4 penjuru mata angin, barat, timur, selatan, dan utara. Kukunya 4 kaki binatang dan asas tungku sejarangan, 4 batu penyangga untuk masak makanan. Lembaga itu juga melambangkan sendi kekeluargaan pada masyarakat Melayu, yaitu suami, istri, anak beru atau menantu, dan puang atau mertua. Pembentukan lembaga tersebut didasarkan pada akar budaya masyarakat Serdang sendiri. Selanjutnya, lembaga inilah yang berperan dalam upacara perkawinan maupun perhelatan besar lainnya. Pada tahun 1862, Kesultanan Serdang mendapatkan serangan dari pemerintahan Belanda. Ketika itu, Kesultanan Serdang mengalami kekalahan dan takluk kepada pemerintah Belanda. Sejak saat itu, sesuai dengan Akte van Erkenning tertanggal 16 Agustus 1862, Kesultanan Serdang berada di bawah kekuasaan Belanda. Di sisi lain, Kesultanan Serdang masih berkonflik dengan saudaranya, yaitu Kesultanan Delhi. Puncak perselisihan terjadi pada saat Kesultanan Serdang berada di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Saiful Alam Shah. Konflik baru mereda setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.